Bab 834. Penghalang terakhir. Bang, bang, antara langit dan bumi. Selain raungan, masih ada raungan. Melihat langit dari kejauhan, itu adalah kabut darah yang mengepul. Kilat dan guntur. Retakan di ruang angkasa terlihat di mana-mana. Dan berbagai warna cahaya ilahi berkedip menghadap ke bumi. Itu adalah kerumunan orang kulit hitam yang melonjak. Dan semua orang bertarung berdarah, mewarnai bumi menjadi merah. Perang itu tragis. Dalam radius 300 mil, ada semua tokoh perang. Dan dunia menjadi hancur. Bunuh. Jeritan pembunuhan terus berlanjut. Dan pertempuran berdarah antara pasukan sekutu dan pasukan mayat tidak pernah berhenti. Patut disebutkan bahwa pasukan sekutu memiliki keunggulan mutlak, dan pasukan mayat itu berubah menjadi abu. Tentu saja, mengalahkan pasukan mayat tidak berarti perang akan dimenangkan. Perlu tahu bahwa tentara kultivator Sekte Zeng yang masih berkerumun di markas, dan mereka tidak ikut berperang. Tujuannya adalah untuk membersihkan kekacauan. Jika terus seperti ini, kamu akan menderita kerugian besar. Raja Pisau yang melawan pendiri Zeng Yang Guanglong berkata dengan suara berat, meskipun kekuatan tempurnya tidak mencapai puncaknya. Serangannya sangat kejam. Pisau naga di tangannya bergetar. Dan setiap kali dia menembak, itu cukup untuk menghancurkan bumi. Namun, dia melawan pendiri Zeng Yang Guanglong. Meskipun Guanglong adalah seorang jenderal mayat, sifatnya sangat dekat dengan Ghost. Kekuatan pemulihan mendominasi. Dan dia dapat melakukan banyak teknik rahasia dan kekuatan supranatural selama hidupnya. Pertempuran antara keduanya seimbang. Kultivator pasukan sekutu juga terpengaruh. Dan mereka berubah menjadi kabut darah. Jika kamu ingin menyelesaikan pasukan mayat sepenuhnya, akar penyebabnya masih Raja Dharma Cakra. Di sisi lain dunia, Alones mendengus dingin dan menebas Heng Yue dengan pedang. Setelah Yuji, pencetus sekte Heng Yue, dia tidak lupa untuk melihat Raja Dharma Cakra yang jauh di markas Zeng Yang. Dia memahami ini, dan dia pasti tidak akan mudah keluar dari formasi batasan wilayah sekte Zeng Yang. Leluhur sekte langit berkata, jika kamu ingin membunuhnya, harus terlebih dahulu melanggar formasi batasan wilayah. Hampir mustahil untuk melakukan ini. Sekte Heng Yue berkata dengan nada serius. Lebih dari 70% pasukan kita ditawan oleh pasukan mayat. Dan dengan kurang dari 30% pasukan kita tidak dapat melakukan apapun. Tidak bisa melanggar formasi batasan wilayah sekte Zeng Yang. Sungguh salah perhitungan. Jalvin Zong mendengus dingin. Kami masih terlalu memandang remeh Raja Dharma Cakra. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa Harley Ye menunda dan enggan melawan sekte Zeng Yang. Samuel Gu menebas sekte King Yun dengan satu tangan. Leluhur dari jenderal mayat itu terus membunuh pihak lain. Kekuatan tempur sekte Zeng Yang adalah jauh di luar imajinasi kita. Yang aku khawatirkan sekarang adalah apakah Raja Dharma Cakra masih mendukungnya. Alvaro Sangguan sekte Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia memanggil pasukan mayat lagi, maka situasi kita akan sangat sulit. Situasi pertempuran telah di luar kendali kita sejak saat pasukan mayat muncul. Lewi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika istana Haus Darah Beicu atau pasukan seperti klan hantu dan domain iblis juga akan memimpin pasukan mereka ke selatan. Dan bukan tidak mungkin seluruh pasukan kita akan musnah di sini. Ham-ham. Ketika para master pasukan sekutu berkomunikasi secara pribadi,
Kenscheng, yang berada di dunia hampa sekte Zeng Yang, menunjukkan senyum sengit. Seluruh pasukan siaga. Siap kapan saja. Cepat keluar dan panggil mereka kembali dan maju hari ini. Instruktur, bisakah kamu memberitahu bawahan siapa orang itu? Di belakang Kenscheng, seorang pria paruh baya berbaju besi melirik Raja Dharma Cakra, dan mengarahkan pandangannya pada Kenscheng. Bunuh saja musuh. Ada begitu banyak masalah, kata Kenscheng dingin. Dia bermain dengan mayat leluhur Sekte 3. Bukankah bawahannya harus tahu siapa dia? Pria parubaya berbaju sirah itu berkata dengan ringan. Tinjunya masih berlumuran darah, dan ada cahaya dingin di matanya. Ditembak pada awalnya. Galang Yang, apakah kamu menanyaiku? Kenscheng sedikit memiringkan kepalanya, menatap pria lapis baja parubaya dengan mata dingin. Aku hanya ingin penjelasan. Pria parubaya berbaju besi bernama Galang yang berkata dengan ringan. Penjelasan. Kenscheng tertawa dengan tawa seram. Di dunia master yang kuat, tinju berbicara adalah penjelasan. Perang yang kejam, kekuasaan raja adalah penjelasan. Jawaban seperti itu bisa membuatmu puas. Perang dimenangkan dengan cara ini. 100 tahun kemudian, biarkan aku memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur dari Sekte 3. Dan biarkan aku menunggu untuk menghadapi generasi muda kita. Suara Galang yang nyaring. Ada sebuah suara nyaring. Generasi kultivatorku, hidup dengan lugas dan berpikiran terbuka. Dan lebih baik mati dalam pertempuran daripada menipu guru dan menghancurkan leluhur. Galang Yang. Kenscheng berteriak keras. Suaranya menggelegar. Apakah kamu menentang Yang Mulia? Galang yang tidak berani. Galang yang tidak mengubah wajahnya. Dia merobek baju besinya di tempat. Berbalik tiba-tiba. Langkahnya mantap dan kuat. Punggungnya sekuat gunung. Hanya kata-kata nyaring yang terdengar. Kembali. Aku malu untuk melawan pertempuran ini. Tebus kami. Kami tidak bisa patuh. Setelah Galang Yang, banyak pemimpin dan tetua lapis baja juga merobek baju perang mereka. Dan berbalik seperti Galanak Yang. Kalian, melihat satu demi satu pergi. Kenscheng gemetar karena marah. Dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Apa yang harus dilakukan? Kamu harusnya mengerti. Sebuah suara mati terdengar di telinga Kenscheng. Suara itu ditransmisikan oleh Raja Dharma Cakra. Dan dia bisa mendengar kata-kata Galang Yang dengan jelas. Jelas. Dia seperti Kenscheng. Dan dia tidak akan pernah mentolerir siapapun tidak mematuhinya. Tetua, yakinlah. Aku akan menangani semuanya. Ekspresi Kenscheng segera menjadi hormat. Aku suka orang yang patuh. Mengerti. Aku, Sebelum Kenscheng selesai berbicara, dia merasakan panas yang menyengat di dadanya. Dan sepotong giok jiwa terlarang meledak seketika. Segera, ekspresinya berubah. Dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah area terlarang Sekte Zeng Yang. Sialan. Siapa yang membuka segel naga kuno mistik? Mistik naga kuno mistik tidak diblokir. Ikutlah denganku. Kenscheng tidak berani menunda. Dan dia adalah orang pertama yang membunuh Sekte Zeng yang di daerah terlarang. Di belakangnya, ada banyak orang. Dan pasukan kultivator Sekte Zeng yang juga bersembunyi dari 4 sisi. Gelap menutupi langit dan bumi. Dan 3 lapisan dalam dan 3 lapisan luar mengepung daerah terlarang Sekte Zeng Yang. Siapa? Keluar! Kenscheng berteriak marah saat dia berdiri di luar area terlarang.
Kenapa kamu tidak masuk ke sini? Di bawah tanah, ada omelan keras dari naga kuno mistik-mistik. Kamu benar-benar merusak segelnya. Kenscheng mendengus dingin dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Bunuh aku, hidup atau mati. Ketika kata-kata itu keluar, Master Sekte Zeng yang segera menembak, atau cahaya pedang, atau sidik jari, senjata spiritual, dengan kuat menekan Sekte Zeng yang area terlarang. 6 pesona segel naga mistik. Segera, dunia bawah tanah bergema dengan suara dingin naga kuno mistik. Di tempat itu, berkas cahaya jatuh dari langit, menembus langit dan bumi, dan berkumpul ke dalam formasi batasan wilayah segel naga mistik, meliputi seluruh wilayah terlarang Sekte Zeng Yang. Metode rahasia dilakukan olehnya sendiri, dan itu sangat kuat. Dan itu adalah formasi batasan wilayah dari 6 pesona segel naga mistik. Tentu ini bukan yang utama. Tapi yang utama adalah bahwa formasi batasan wilayah ini pada saat ini bukanlah teknik rahasia, tetapi kekuatan supranatural. Ia mengunci dirinya dan Harley Ye dalam formasi batasan wilayah segel naga mistik. Jika Master Sekte Zeng yang ingin masuk, dia harus pertama memecahkan formasi batasan wilayah dari 6 pesona segel naga mistik. Tidak mungkin Harley Ye berada pada saat yang kritis saat ini. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk bertahan untuk memberi waktu yang berharga untuk Harley Ye. Di bawah perhatian semua orang, serangan besar-besaran menghantam formasi batasan wilayah 6 pesona segel naga mistik. Tiba-tiba, dunia bergetar hebat. Lihatlah formasi batasan wilayah segel naga mistik yang runtuh dalam sekejap. Hanya menyisakan satu formasi batasan wilayah naga mistik belum ditembus. Ini bukan karena segel naga mistik dari naga kuno mistik tidak cukup kuat, tetapi ada terlalu banyak orang di sisi lain, melawan gelombang serangan dari tentara kultivator. Dia juga bangga pada dirinya sendiri. Datang lagi, naga kuno mistik berteriak, dan sekali lagi menggunakan kekuatan supranatural. Hanya tersisa satu formasi batasan wilayah segel naga mistik. Selain itu, mantra 6 pesona segel naga mistik dikumpulkan lagi. Terus serang. Kenscheng berteriak dengan marah. Segera, Master Sekte Zeng yang kembali menggunakan senjata spiritual, dan serangan yang luar biasa menyatu menjadi lautan gelombang yang berbondong-bondong ke formasi batasan wilayah mantra segel naga mistik. Bang bang bang, dengan rentetan suara nyaring, formasi batasan wilayah 6 pesona segel naga mistik yang baru saja berkumpul retak lapis demi lapis. Pui, di dunia bawah tanah, naga kuno mistik yang diserang teror memuntahkan seteguk darah. Sialan. Tanpa berpikir panjang, dia melipat tangannya lagi, memadatkan formasi batasan wilayah segel naga mistik. Dia tidak punya pilihan lain karena Harley Ye menoleransinya. Orang luar tidak boleh mengganggu, dan dia adalah penghalang terakhir untuk Harley Ye. Melihat Harley Ye lagi, dia sudah duduk bersila di jalur spiritual bumi. Dari kejauhan, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, terbentuk pusaran besar, yaitu pusaran keterampilan sihir penelan langit, yang secara agresif memakan esensi sejati jalur spiritual bumi. Tubuhnya seperti orang yang serakah pada pesta minuman keras. Pada saat ini, tubuhnya diselimuti oleh kilat emas. Kecemerlangan ilahi menyelimuti tubuhnya, dan gumpalan energi naga emas meluap. Ruang di sekitar tubuhnya begitu terdistorsi sehingga sepertinya dia tidak bisa menahan tekanan dan akan retak. Momentumnya masih naik dengan cepat.
Penghalang puncak alam Kongming dan alam langit semu level langit sudah ada di depan kita. Namun, itu sangat samar. Meskipun hanya sedikit pendek, itu seperti parit alami. Puih, tidak jauh. Naga kuno mistik menyemburkan darah lagi. Dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah di tempat. Wajahnya sangat pucat. Dan dia memblokir 3 gelombang pasukan kultivator dengan 1 orang. Menyerang. Dia cukup bangga. Nah, bisakah kamu melakukannya? Naga kuno mistik dengan paksa berdiri dengan tubuhnya. Dan mengumpulkan formasi batasan wilayah segel naga mistik lagi. Ini adalah terakhir kalinya. Jika formasi batasan wilayah dilanggar lagi, aku tidak akan bisa menghentikannya lagi. Namun, Harley tidak menanggapi panggilannya. Dan masih melahap jalur spiritual bumi dengan panik. Selama ada kehidupan, ada masa depan dan harapan. Naga kuno mistik-mistik mendesis. Kita masih punya waktu untuk bergegas sekarang. Setelah kita benar-benar terhalang di sini, kita akan merasa bahwa kita tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Harley masih tidak menanggapi. Bang, bang. Penguasa Sekte Zeng yang menjadi kejam dan menghancurkan semua formasi batasan wilayah segel naga mistik yang diringkas oleh naga kuno mistik dalam satu nafas. Puih. Naga kuno mistik memuntahkan darah. Dan seluruh orang terbang keluar. Tubuh yang baru ditemukan juga pecah menjadi 2. Berlumuran darah. Pada titik ini, serangan dari dunia luar berhenti. Dan sosok hitam di seluruh langit mengelilingi area terlarang Zhengyang yang hancur. Bersambung. Bab 835. Kesengsaraan surgawi datang. Bunuh. Wajah Kenscheng mengerikan dan dia berteriak marah. Mendengar ini, para master dari segala arah Sekte Zeng yang bergegas maju. Tentu saja, tepat ketika mereka akan memasuki formasi batasan wilayah, sesosok cahaya ilahi mempesona keluar. Seperti pancaran emas langsung ke malam, melewati dunia hampa, terbang melintasi langit, dan langsung menuju ke langit kehampaan. Bang! Saat sosok emas berdiri di langit kehampaan, di atas langit, suara guntur tiba-tiba terdengar. Raja Dharma Cakra berdiri di langit ilusi, masih mengagumi pertempuran berdarah di luar ketika dia mendengar suara petir surgawi yang membuatnya mengerutkan kening dan tanpa sadar mengangkat alisnya. Tidak hanya dia, tetapi semua orang di Sekte Zeng yang mengangkat wajah mereka seperti dia dan melihat langit yang halus. Sebagai kultivator, mereka semua melahirkan semacam firasat buruk pada saat ini. Rasanya seperti pedang tajam tergantung di hatinya. Dan sepertinya ada sesuatu yang tenggelam di hatiku. Bang! Tiba-tiba, langit terdengar raungan gemuruh lagi. Kemudian, langit bergetar, panggung Feng Yun berubah, dan awan hitam mulai berkumpul. Sangat tebal, menutupi langit dan bumi. Dan ada paksaan yang membuat langit dan bumi bergetar. Segera, di antara awan hitam yang bergulir, ada guntur dan kilat yang merobek. Kilat dan guntur membuat dunia menjadi gelap dan cerah. Itu kesengsaraan surgawi. Tubuh Raja Dharma Cakra gemetar dan wajahnya berubah. Wah! Di luar Sekte Zhengyang, pasukan sekutu yang berperang melawan Jenderal Mayat juga mendengar omelan seperti serigala. Untuk apa ini? Ini untuk mengatasi kesengsaraan di medan perang ini.
Ini adalah bajingan yang ingin menarik seluruh pasukan kultivator. Intimidasi yang sangat kuat. Siapa yang mengejar ini? Raja Pisau, yang sedang bertarung, mengerutkan kening dan menatap langit. Aku tidak tahu siapa itu. Tapi dia pasti pelacur yang takut dunia tidak akan kacau. Tuan Sugemara, jika kamu memilih untuk selamat dari perampokan di sini, kamu akan menarik kita bersama-sama untuk menangani perampokan itu. Orang tua, mari kita cari tahu. Kita masih memiliki strategi terbaik, kata Master Wuya. Surga, kesengsaraan surgawi. Lalu, apakah itu kesengsaraan surgawi? Sekte Zeng Yang. Suara ketakutan. Belum pernah melihat kesengsaraan surgawi murid-murid dan tetuanya. Semuanya pucat. Dan mereka belum pernah melihat kesengsaraan surgawi atau bencana yang begitu dahsyat. Siapa itu? Siapa itu? Raungan Raja Dharmacakra bergema di langit. Dia memelototi langit. Matanya sangat dekat. Dan dia melihat melalui langit. Tetapi matanya dibutakan oleh guntur. Tertutup. Tidak dapat melihat wajah orang yang melintasi bencana. Pasukan sekutu mematuhi perintah dan mundur. Segera, di atas langit, ada suara halus. Tetapi suara ini diberkati dengan kekuatan guntur. Membawa keagungan yang tidak berani dilanggar orang. Adapun orang yang berbicara, tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Harley. Itu benar. Pada saat yang paling kritis, dia membuat entry yang kuat ke alam langit semu tingkat langit. Dan kemudian bergegas ke dunia bawah tanah di Sekte Zeng yang sebelum bergegas keluar dari Sekte Zeng yang ke langit tepat di atas Sekte Zeng yang. Dan berhasil menarik kesengsaraan surgawi. Dan alasan mengapa dia membiarkan pasukan sekutu mundur juga jelas. Kesengsaraan surgawi dan hukuman ilahi zaman purba. Tubuh suci dan hukuman ilahi bukanlah lelucon. Pasukan mereka sendiri telah menderita bencana guntur dan hukuman yang tidak beralasan. Melihat ke bawah, ekspresi semua orang di pasukan sekutu itu aneh. Meskipun suaranya halus, mereka masih tahu siapa itu. Kalau begitu, anak itu benar-benar maju ke alam langit semu tingkat langit saat ini. Samuel Gu membuka mulutnya dan menelan ludah. Sepertinya dia akan menerobos formasi batasan wilayah Sekte Zeng yang dengan bantuan kesengsaraan surgawi. Jalvin Zong mengambil napas dalam-dalam. Mata tua itu menatap ke depan, penuh keheranan. Ini benar-benar berani. Mundur. Sekte Heng Yue melambaikan jubah aslinya. Dan sepertinya mengerti maksud Harley. Mundur. Sekte Yan Huang, Sekte Heng Yue, Sekte Qin Yun, Kota Danceng, dan pejabat tingkat tinggi dari berbagai keluarga bangsawan semuanya memberi perintah. Dan sosok yang masih dalam perang langsung ditarik keluar. Karena kesengsaraan surgawi bisa turun sewaktu-waktu. Bajingan. Dibandingkan Raja Pisau dan yang lainnya, wajah Raja Dharmacakra sangat garang. Dan sepertinya dia bisa mendengar suara Harley. Raja Dharmacakra, kamu masih puas dengan hadiah besar ini? Di atas langit, Harley berbicara perlahan, dengan sangat dingin. Kamu mencari mati. Raja Dharmacakra sangat marah. Tiba-tiba berdiri dan hendak memasuki langit dan menghancurkan Harley. Tentu saja, tepat saat dia berangkat, ada suara gemuruh yang menggelegar di atas 9 langit. Dan ratusan juta petir terkoyak dan berkumpul menjadi lautan guntur. Melihat hal itu, ia membanting tubuhnya ke belakang. Karena hukuman ilahi kesengsaraan surgawi telah tercapai. Jadi jika dia bergegas seperti ini, dia akan dipenggal di tempat. Tetapi jika dia tinggal di Sekte Zeng Yang,
Dia tidak akan bisa sama. Meskipun akan pasif. Tapi setidaknya ada formasi batasan wilayah Sekte Zeng yang untuk pertahanan. Bang! Segera. Kesengsaraan surgawi turun dari 9 langit dan menyelimuti seluruh Sekte Zeng Yang. Tetapi semua orang di bawah amplop lautan guntur ditarik dan dirampok secara pasif. Pon! Bang! Hukuman ilahi jatuh dan menghantam formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang, menciptakan percikan yang terang. Belum lagi pembatas Sekte Zeng yang tidak biasa. Bahkan petir kesengsaraan surgawi yang perkasa pun tak mampu menembusnya di tempat. Bunuh. Rambut Kenscheng acak-acakan, dan wajahnya garang dan menakutkan. Formasi batasan wilayah dibuka, dan Sekte Zeng yang menstabilkan formasi dan menyerang formasi. Formasi telah pulih, dan mereka semua membidik Harliye. Bunuh aku. Harliye yang sedang bertarung melawan kesengsaraan guntur di lautan guntur, tidak bisa menahan untuk tidak mencibir. Dia adalah orang yang cerdas. Dia telah naik ke langit, terbang ke langit, dan berdiri di langit. Tingginya 100.000 kaki di langit. Sangat tinggi. Bahkan jika itu adalah metode serangan Sekte Zeng Yang, formasi tidak bisa sampai sejauh itu. Formasi serangan Sekte Zeng Yang tidak mampu mengenainya. Namun lautan petir kesengsaraan surgawi miliknya tidak salah. Dewa Guntur, luar biasa tebal. Melihat ini, Kenscheng hampir muntah darah. Tetapi dia tidak bisa melawan. Bunuh. Dengan wajah muram, dia segera memberi perintah bahwa jika dia tidak bisa terkena serangan formasi, aku mengiring seseorang untuk membunuhmu. Namun, perintahnya membuat banyak tetua ragu-ragu. Itu adalah hukuman ilahi kesengsaraan guntur. Dan jika itu keluar dari formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang, khawatir dirinya akan dipecah menjadi abu sebelum membunuhnya. Kamu masih berani memberontak? Kenscheng berteriak marah, dan mengeluarkan pedang pembunuhnya dengan suara berdentang. Siapa yang melanggar perintah akan dibunuh di tempat. Melihat hal ini, banyak tetua tampak tercengang. Di bawah tekanan Kenscheng, mereka dengan berani menerobos formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang dan naik ke langit. Bang! Hukuman ilahi menyambar. Dan tetua alam Kongming yang pertama kali keluar dari formasi batasan wilayah ditebas di tempat. Darah dan tulang beterbangan melintasi langit. Dan sebelum mencapai 1000 kaki, ia jatuh ke dalam dunia hampa dari kesengsaraan guntur. Puih. Puih. Para tetua setelah dia juga tidak jauh lebih baik. Begitu mereka bergegas, mereka ditebang. Melihat ini, Kenscheng sangat marah sehingga giginya gatal. Jika ingin berkultivasi sendiri, maju. Dia bisa melihat bahwa tetua dari basis kultivasi alam Kongming. Berapa banyak itu sia-sia. Hukuman ilahi kesengsaraan guntur ini terlalu menakutkan. Dan dirinya ingin menyesali guntur itu. Jika ingin memaksa guntur mencapai ketinggian 100.000 kaki, harus mengambil setengah langkah ke alam Kongming. Segera. Ada seorang tetua jubah ungu dari Sekte Zeng yang keluar dari formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang. Segera. Atribut senjata spiritualnya tergantung di atas kepalanya, melindungi seluruh tubuhnya dan membunuhnya dari langit. Bang! Pon! Bang! Kesengsaraan guntur berjatuhan silih berganti mengenai senjata spiritual tetua jubah ungu. Tetua jubah ungu terbelah dan terbang keluar. Tetua jubah ungu yang tidak dilindungi oleh senjata atribut spiritual berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Satu demi satu, guntur meledak satu persatu. Dia adalah alam langit semu level langit bersimbah darah. Sialan.
Tetua jubah ungu mendengus dingin. Dan dia mundur ke formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang. Itu akan dipecah menjadi kerak oleh kesengsaraan guntur. Tetua Kenscheng dan yang lainnya buru-buru memandang Raja Dharma Cakra. Apa yang bisa aku lakukan? Raja Dharma Cakra mendengus dingin. Wajahnya sangat jelek. Dia tidak punya waktu untuk menjawab. Kenscheng telah meninggalkan mereka. Dia dengan panik membawa pasukannya kembali ke Sekte Zeng Yang. Para jenderal mayat itu paling takut akan kesengsaraan guntur. Tanpa sekantong asap pun, mereka semua akan berubah menjadi malapetaka. Kamu tidak bisa hanya menonton seperti ini. Kenscheng dan yang lainnya tampak cemas. Perkuat formasi batasan wilayah. Raja Dharma Cakra berkata dengan suara berat. Ketika dia selesai, dia akan berada dalam kondisi lemah dan tidak akan terlambat untuk bergerak pada saat itu. Dimengerti. Kenscheng yang berani menunda bergegas ke semua sisi, bersambung.